Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Sufiliani, NIM 2021 12 Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya di bidang manajemen keuangan. Akurasi merupakan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang tepat. Akurasi memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang valid dan relevan, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dan kerugian. Sedangkan kecepatan mengacu pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Dalam dunia bisnis yang dinamis, kecepatan sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar, teknologi, dan kondisi internal dengan lebih efektif. Dalam manajemen keuangan, akurasi dan kecepatan memiliki dampak langsung terhadap kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan finansial yang tepat. Contohnya, seorang manajer keuangan harus dapat mengandalkan laporan keuangan yang akurat untuk membuat keputusan investasi jangka panjang. Misalnya, analisis yang akurat tentang proyeksi pendapatan dan biaya akan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Contoh yang kedua, dalam situasi krisis keuangan seperti fluktuasi pasar yang tiba-tiba, manajer keuangan harus dapat merespon dengan cepat untuk melindungi aset perusahaan. Kecepatan dalam mengevaluasi opsi pembiayaan utang bisa membuat perbedaan antara kelangsungan hidup dan kegagalan. Dari contoh tadi, akurasi memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data yang benar, sementara kecepatan memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum kesempatan atau resiko berubah. Kombinasi dari kedua faktor ini memungkinkan perusahaan untuk tetap responsif dan adaptif di tengah persaingan bisnis yang intensif dan perubahan yang cepat di pasar global. Untuk soal yang kedua yaitu, jelaskan sesuai teori terkait keputusan untuk memilih investor bisnis. Lalu buat simulasi dan analisis decision metriknya dengan menggunakan yang pertama 4 alternatif kandidat investor, 5 kriteria, pembobotan kriteria. Jelaskan dasar pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Di sini saya menggunakan 4 alternatif. Yang pertama itu ada investor A, investor B, investor C, dan investor D. Dengan kriteria yang pertama ada modal, pengalaman, jaringan, kesesuaian nilai, dukungan tambahan. Pembobotan kriteria dilakukan untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria dalam keputusan memilih investor. Pembobotan ini dapat dilakukan berdasarkan penilaian dari manajemen perusahaan dan juga dapat dipertimbangkan berdasarkan strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Yang pertama, di jumlah modal yang disediakan dengan bobot 30%. Modal yang cukup besar dapat mendukung pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Selanjutnya, di pengalaman di industri makanan. Bobot 25%. Pengalaman investor dalam industri makanan akan memberikan pandangan yang berharga dalam menghadapi tantangan yang khas dalam industri ini. Jaringan dan koneksi. Bobot 20%. Koneksi dan jaringan investor dapat membuka pintu untuk ekspansi ke pasar baru atau saluran distribusi yang lebih efektif. Kesesuaian nilai dan visi jangka panjang dengan bobot 15%. Penting untuk memilih investor yang memiliki nilai dan visi jangka panjang yang sejalan dengan perusahaan untuk memastikan sinergi jangka panjang. Yang terakhir, dukungan dan sumber daya tambahan. Bobotnya 10%. Kemampuan investor untuk menyediakan dukungan tambahan seperti teknologi atau manajemen bisa memberikan nilai tambah yang signifikan. Dengan menggunakan decision metric ini, perusahaan dapat memilih investor yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendukung ekspansi bisnis di industri makanan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor kritis seperti modal, pengalaman, jaringan, nilai-nilai yang sejalan, dan dukungan tambahan yang dapat diberikan oleh investor. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan. Penggunaan teknologi dalam manajemen keuangan secara signifikan mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti Natural Language Processing atau NLP. Teknologi NLP memungkinkan sistem untuk mengenali, memahami, dan mengolah bahasa manusia dalam dokumen atau komunikasi verbal. Contohnya analisis laporan keuangan. Teknologi NLP dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan.
Sistem dapat mengekstraksi informasi kunci seperti pendapatan, biaya, dan laba bersih secara otomatis dari laporan tersebut. Hal ini mengurangi kesalahan dan bias yang dapat terjadi dalam interpretasi manusia terhadap informasi yang disajikan. Manfaat penggunaan teknologi dalam mengurangi bias. Yang pertama, objektivitas. Penggunaan teknologi menghasilkan analisis dan prediksi yang lebih objektif karena didasarkan pada data empiris dan algoritma yang terstandar. Yang kedua, ada konsistensi. Proses yang diotomatisasi dan berbasis teknologi memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan, mengurangi variabilitas yang mungkin muncul dari interpretasi manusia. Yang ketiga, ada efisiensi. Penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan dengan menyediakan akses real-time ke informasi kunci dan mempercepat analisis data kompleks. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam manajemen keuangan tidak hanya meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga membantu mengurangi risiko bias yang dapat timbul dari faktor subjektif atau penilaian manusia. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa keputusan keuangan perusahaan didasarkan pada analisis yang mendalam, objektif, dan dapat dipercaya. Baik, untuk soal pilihan, sini saya memilih soal dasar apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam perusahaan. Yang pertama, ada tujuan investasi. Tentukan dengan jelas tujuan investasi kita. Yang kedua, profil risiko. Mengevaluasi toleransi risiko kita. Seberapa besar kita bersedia mengambil risiko dalam investasi ini. Yang ketiga, jangka waktu investasi. Tentukan jangka waktu yang mau kita berinvestasi. Mau jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Yang keempat, ada analisis fundamental. Lakukan analisis terhadap fundamental perusahaan. Tinjau kinerja keuangannya, manajemen posisi pasar, dan prospek masa depannya. Yang selanjutnya, kita melihat kondisi pasar. Amati kondisi pasar saat ini dan potensi perubahan di masa depan yang dapat mempengaruhi nilai investasi kita. Diversifikasi. Pertimbangkan untuk mendiversifikasi portofolio investasi guna mengurangi risiko yang terkait dengan satu perusahaan atau satu sektor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.